Kami dari kelompok 5 dari kelas agronomi 1. Di sini kami akan mewawancarai mengenai produksi benih padi pada petani yang diampuh oleh Ibu Dr. Khairunisa Lubis SPMP dalam mata kuliah Produksi dan Teknologi Benih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara terkait produksi dan teknologi benih pada PPKN. Selamat menyaksikan. Padi tanggung Bapak di sini. Di sini kebetulan saya penangkar juga ini, penangkar kerjasama sama beli benih, tapi untuk penangkar. Jadi saya pakai itu label masing-masing dari penangkar beli benih. Jadi setelah saya beli dari penangkar, baru saya gunakan dengan cara perendaman selama 1 hari 1 malam. Tapi sebelum direndam kita buat tempat beddingan, tempat persemian di sawah. Setelah semua siap, beddingan sudah siap, benihnya sudah kita rendam 1 hari 1 malam, baru kita semai. Sebelum kita semai, setelah kita semai, kita taruh kompos di atas. Saya gampang untuk Pak izin sebelum kita lanjut, kami boleh kenalan nggak sama Bapak ini? Namanya siapa? Berapa tahun? saya dari Ketua Kelompok Tani, kebetulan saya sendiri Ketua Kelompok Tani Lestari. Nama saya Sunarto. Tani padi, jagung, jadi semua dikerjai lah. Tapi yang fokus sekarang ini ya tanaman padi. Untuk tarikan tadi yang saya tadi kemarin itu paling tidak itu kan ada Tanian Seri, mungkin tidak tahu ya. Tanian Seri itu yang resmi pemerintah dari itu BUMN sama PT Pertani selama sebelum ini ya. Tapi mereka ini entah pilot entah apa sehingga nggak keluar lagi benihnya dari perusahaan BUMN tadi. Itu Tanian Seri kantornya di Tanjung Rawa. Tempat pembibitannya padinya di Murni. Kalau di satu Tanian Seri, satu PT Petani. PT Petani ini banyak untuk Aceh kirim, sehingga kita agak sulit untuk mendapatkan yang dari BUMN. Sehingga petani-petani ini punya ide membuat penangkar sendiri dengan izin Dinas Pertanian. Jadi Dinas Pertanian lah yang mengeluarkan labelnya. Saya pertama dari dia, kita beli sama dia, masih label ungu. Setelah itu kita perbanyak di lapangan, di sawah saya. Kita kembalikan lagi sama dia, jual ya, penangkar tadi jual ke seluruh petani. Menurut Bapak, yang baik itu Pak, ada ciri kualitas dalam Kalau bibit terbaik itu dari mutunya itu dari perlakuan. Seperti awalnya benih itu memang dari balai benih yang murni. Ada label putih, label ungu, label biru. Kalau label putih itu masih baru siap dikawinkan. Kalau label biru itu udah keturunan kedua. Label ungu udah dilepas ke petani. Jadi kebanyakan yang lepas di petani inilah kalau yang kita tanam di petani-petani seperti ini label biru. Itulah kualitas bibit yang terbaik. Perlakuan khusus itu kalau kita mau perendaman itu pakai zat perangsang JPT, zat perangsang tumbuh. Sehingga kita kocorkan, kita aduk, kita aduk ini baru kita rendam. Supaya dia cukup bagus untuk pembenihan. Tadi kan Pak Bapak bilang benihnya itu ngambil dari penangkar. Nah, berarti sampai detik ini juga Bapak masih ngambil benih dari penangkar? Iya, penangkar karena sekarang ini perusahaan BUMN ini karena apa itu karena nggak tahu.
Jadi sehingga dia nggak jual lagi bibit. Tapi penangkar ini sudah Sertifikat, maka itu dia kerja sama dinas petaninya. Dia dinas petaninya mengeluarkan sertifikatnya. dari penangkar Pak buat ambil ini Pak. Itu langsung dapat ini atau masih simpan di rumah dulu atau gimana? Nah, langsung kita semai langsung ya, karena dia kan ada masa kadaluarsa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang kalau sampai lewat daluarsa kan takut katakan pemilu. Kualitasnya lebih Ya jelas. Kalau untuk perawatan Sekarang perawatan untuk menjadikan benih apa kita merawat untuk konsumsi. Karena saya masuk ke penangkar, jadi benih itu memang betul-betul bagus. Seperti insektisidanya harus dilakukan. Kalau untuk supaya awet tahan lama, tapi ya tahannya walaupun sebagus apapun, ya limitnya hanya 3 bulan. 3 bulan, itu harus ingat. Cuman yang untuk perawatan supaya awet bisa 3 bulan tadi, yang pertama penjemuran itu kering di atas 10% kadar air, 10 apa? Saya pun lupa ya. Kadar airnya sampai 10% untuk pengeringannya, dan untuk kebersihannya harus kita bersihkan lagi melalui alam atau pakai mesin biar bersih. Udah bagus kering, atau di penangkar itu masih menggunakan penjemuran alam. Kesulitannya ya kalau eksistensi seperti banjir kemarin. Pak, ada nggak pengalaman atau misalnya Saran kami ya tadilah alat-alat simpan seperti alat tanam itu yang saran utama untuk mendukung kelancaran untuk menjadikan penangkar ini tersebut. Salah mesin letaknya. Ya, saya ingin sampaikan untuk garasi seperti plan ini, mudah-mudahan nanti kedepannya eksis untuk menjadi petani. Dengan Ibu untuk petani terkait pentingnya penggunaan benih bersertifikat ini. Dari saya dulu ya. Jadi sawit itu kan investasi 25 sampai 30 tahun. Jadi usaha itu diawali dengan benih yang unggul gitu. Jadi kalau misalnya dari awalnya aja dia udah salah memilih, otomatis investasi yang dia bayangkan sampai 25 tahun, 30 tahun ke depan akan sia-sia, dan dia yang dia akan keluarkan juga bakal lebih banyak gitu. Jadi awali usaha yang baik dengan benih yang dari Pak Iqbal mungkin ada pesan. Pesan Bapak untuk petani terkait pentingnya penggunaan benih bersertifikat ini, Pak. Oh iya, ya. Jadi pesan saya untuk petani-petani yang ada di Indonesia, bijaklah memilih kecambah untuk ditanam ke kebun kita sendiri. Karena jangka waktunya itu tidak sebentar, jangka waktu 25 tahun, dan di situ adalah makan anak cucu kita, anak bini kita semua di situ. Jadi harus bijak-bijaklah, harus pandai-pandailah memilih, banyak bertanya, tapi jangan tersesat menanyanya, langsung menghubungi hotline atau langsung datang ke sumber benih yang akan dituju. Jadi untuk petani sekalian, semoga tidak tertipu, semoga petani-petani mendapatkan akses ke kami. Kalau misalnya ada, nanti kita akan arahkan ke sosialisasi, dan emang untuk edukasi petani untuk mendapatkan kecambah sawit yang unggul. Gimana nanti untuk produksi kelapa sawit yang lebih maju ke depan. Pemasarannya sudah dilakukan oleh PPKS. Bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan monitoring tingkat kepuasan kepada masyarakat? Jadi kepuasan itu kita melalui kuesioner yang kita berikan secara offline, fisik, kita berikan ke konsumen yang pengambilan maupun pemesanan. Selain itu kita juga melakukan customer review melalui
plan kami kecambah ya, kita itu setiap yang kecambah yang udah salur 2 minggu sebelumnya itu kita udah konsultasikan lagi, kita tanyakan apakah mereka puas dengan barang kita, apakah kualitas barang yang kita berikan sesuai harapan atau tidak. Selain itu kita juga sering melakukan polling di sosial media sih, bagaimana kepuasan mereka. Kita bisa menarik kesimpulan apakah mereka puas atau tidak dan kendalanya apa. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya terkait inovasi. Untuk sekarang ini program apa yang sedang dikembangkan oleh pihak PPKS untuk meningkatkan produksi dan kualitas benih sawit ini? Nah kalau itu Produksi ya. produksi, nah walaupun itu produksi, jadi